Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Saya kelas KA 2018 dengan nomor NIM 070. Di sini saya akan mengulas materi mengenai mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bu Mirwa Adi Anggrani. Untuk materinya yaitu mengenai aliran informasi genetik. Untuk protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Contohnya di sini ada monopeptida, dipeptida juga ada. Dan untuk replikasi DNA replikasi membuka dsDNA menghasilkan 22 ssDNA yang membentang 5-3 lagging strand dan 3-5 leading strand. Kedua ssDNA distabilkan oleh single strand binding protein atau yang disebut dengan SSB. SSD menjadi lurus dan tidak membengkok, penting untuk kerja enzim mensintesis untuk DNA baru. Untuk DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan di NTP ke ujung OH 3 primer atau nascent DNA, membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 polinukleotida yang sudah terbentuk nascent DNA dengan fosfat 5 aksen. Nukleotida yang diinkorporasikan DNA polimerase mensintesis untai baru dari untai baru dari 5 aksen sampai 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen dari 5 aksen. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA 5 aksen sampai 3 aksen. Primer RNA disintesis oleh enzim primase. Fragmen-fragmen Okazaki dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA template lagging strand. Untuk sub yang judul yang transkripsi, proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Di sini ada jenisnya, yaitu ada juga yang proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. Dan ada juga transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensinya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA yang menjadi cetakan disebut untai template strand atau namanya juga template strand. Sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode atau coding strand. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Untuk tahapan proses transkripsi ada 3 tahapan, yakni yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi yaitu daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter, yaitu menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai helix DNA yang digunakan sebagai cetakan. Dan untuk yang elongasi yaitu pengikatan enzim RNA
polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi selama sintesis RNA berlangsung. Kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sementara RNA polimerase sendiri bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Untuk yang elongasi, di situ ada 3 proses tahapan, yaitu elongation, paused, dan arrested. Dan untuk yang terminasi yang terakhir, di situ ada transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsikan merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokaryotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat akhir sinyal terminasi, yaitu polimerisasi. Polimerase mencapai titik terminasi sampai melepas RNA dan DNA, dan berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta faktor-faktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan bisa tertentu yang disebut dengan terminator. Terminasi transkripsi dapat terjadi oleh 2 macam sebab, yaitu yang pertama, terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan, yaitu disebut terminasi diri, dan yang kedua, terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein, khusus protein, yaitu protein pro. Di antara keduanya, terminasi terdiri dari beberapa adenin. Tau A, yaitu urutan palindrom, adalah urutan yang sama jika dibaca dari 2 arah yang berlawanan. Oleh karena urutan palindrom ini biasanya diselingi oleh beberapa basa tertentu, maka molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan tala atau lob. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Sekian dari video ini. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.